Halo guys semuanya, salam sehat selalu. Oke, perkenalkan nama saya Angga Bagus. So, di sini saya akan sedikit berbagi ilmu kepada kalian semua. Kebetulan saya sini bekerja di hospitality. So, kali ini saya akan nge-share kepada kalian semua untuk membuat betutu, ayam betutu yang dimana biasanya pedas. Ini ayamnya nggak begitu pedas ya. So sebelum kita mulai, please like, comment, and subscribe channel ini supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. So ya, di sini inilah ayam betutu yang nanti kita buat. Jadi untuk para orang pencinta yang nggak bisa makan pedas tapi pengen makan ayam betutu, disinilah dia. Oke guys, step pertama itu kita harus siapin bahan-bahannya ya, ingredientsnya. So nanti ingredientsnya ini akan saya tulis di keterangan bawah. Jadi apa-apa aja bahan yang untuk kita buat ayam betutu. So pertama, untuk 1 ekor ayam biasanya pakai ayam kampung ya. Ini ayam kebetulan saya pakai ayam broiler. So yang pertama dilakuin, yang kita marinate, seasoning dengan salt, pepper. Ini kita marinate dengan garam merica sampai merata. Terus saya di sini juga kasih lime juice, bisa juga dikasih lemon juice supaya bau amis ayamnya itu agak-agak hilang gitu ya. Terus biasanya ini saya diemin selama 10 menit supaya dia lebih meresap dikit. Oke, next selanjutnya, sambil kita menunggu ayam yang kita tadi marinate supaya dia meresap, lanjut saya chop bawang putih, bawang merah, ada juga kunyit, jahe, laos, sereh, sama cabai merah besar yang saya hilangin bijinya. Kenapa saya hilangin bijinya? Soalnya ya saya di sini emang buat betutu yang nggak pedes. Emang rata-rata masak kalau nggak pakai cabai hot chili itu nggak lengkap ya. Cuma saya emang sengaja nggak pakai karena untuk orang-orang yang pengen makan ayam betutu tapi nggak kerasa pedas tapi masih merasakan nikmatnya ayam betutu kayak gimana. Nah, ini dia nih. Jadi memang aslinya kalau buat bumbu ayam betutu ini harusnya semuanya dicincang halus ya. Cuma saya di sini supaya lebih efisien, jadi saya pakai blender, pakai Robocop. Nah setelah itu semua yang saya cincang tadi saya masukkan bahan-bahannya, bawang putih, bawang merah, laos, serai, cabai merah besar. Saya blendernya nggak blender halus ya karena saya pakai Robocop di sini. So saya blender sini pakai blender Mitoshiba ya. Jadi hasilnya tuh bagus banget buat menghasilkan bumbu betutu, bener-bener chop, bukan halus banget. Jadi nanti sesuai apa yang saya inginkan. Jadi bumbu ayam betutu ini bener-bener gak pedas ya. Saya buat ini karena terinspirasi dari teman saya yang nggak bisa makan pedas, istri saya nggak bisa makan pedas. Jadi ada orang yang kena gangguan di emah. Jadi makan ini tuh aman, nggak ada pedasnya. Flavor rasa masih tetap hampir sama seperti ayam betutu khas Bali ya. So next ini saya blender halus kemiri yang saya bakar atau disangrai. Ada di situ jinten juga sama basa wangen. Basa wangen itu ukuran rempah-rempah Indonesia gitu ya. Isinya merica, ketumbar, black pepper, ada pala, nutmeg gitu ya. Itu di blender halus semuanya. Itu kalian bisa dapat di warung-warung sih. Harganya juga nggak mahal. Oke guys, lanjut. Di sini saya mau tumis bumbu ayam betutunya. Ya, yang pertama biasalah, panasin minyak, masukin bumbunya yang kita blender kasar tadi.
Lanjut sambil ditumis kita aduk, saya masukin serai 2 biji, saya masukin daun jeruk, harusnya juga dimasukin daun salam ya, kebetulan saya nggak dapet daun salam jadi saya pakai ini aja. Terus saya masak ini dengan api sedang kira-kira 15 menit lah ya, 10-15 menit ini untuk satu ukuran ayam. Next, setelah 15 menit saya masukin terasi yang saya bakar sama gula merah atau gula Jawa ya guys. Kemudian masukin juga bumbu base wangen yang tadi kita blender halus ya guys. Kemudian saya seasoning, garam, merica, sama bubuk penyedap rasa. Bisa pakai bubuk penyedap rasa apapun, tapi di sini saya pakai bubuk penyedap rasa jamur ya. Kemudian diaduk, biarin dia kita saute sampai 3 menit supaya dia lebih meresap. Oke, next sambil kita menunggu bumbu ayam betutunya dingin, di sini saya ngerebus daun singkong. Jadi saya rebus daun singkongnya, nanti saya ambil sebagian bumbu ayam betutunya, saya campur ke daun singkong. Nanti daun singkongnya ini akan saya masukkan ke dalam perut ayamnya itu. Jadi supaya dia ngeresep juga di dalam perut, saya pakai di sini daun singkong. Oke, next ini bumbu ayam betutunya tadi saya ambil kira-kira 3 sendok makan lah. Kemudian saya mix, saya campur sama daun singkongnya. Jadi nanti daun singkongnya ini saya masukkan ke dalam perut ayamnya ya, supaya lebih meresap bumbunya ke dalam perut ayamnya itu. Saya masukin daun singkongnya ke dalam perut ayam. Terus saya tutup di bagian pantatnya ayam itu sama tusuk sate ya, biar dia nutup. Jadi aroma bumbunya juga masih meresap di dalam. Lanjut, sudah masukin daun singkongnya ke dalam perut. Sekarang sisa semua bumbu ayam betutu tadi yang kita tumis sudah dingin, kita lumburi di semua bagian daging ayam ini ya, sambil dipijit-pijit biar bumbunya meresap. Jadi ngelumburi daging ayam ini pakai bumbu ayam betutu itu harus pakai perasaan juga ya. Jadi kalau masak itu harus pakai hati juga biar menghasilkan makanan yang benar-benar istimewa ya. Kalau kita masak nggak pakai hati ya hasilnya kadang-kadang nggak sesuai harapan walaupun mengikuti resipi yang ada. Oh ya guys, jadi bumbu ayam betutu ini kalau di Bali itu dibilangnya bumbu rajang atau bumbu base genep. Buat kalian yang nggak tahu apa sih bedanya, jadi bumbu rajang atau bumbu base genep itu ya sama, bumbu yang dimana rempah-rempahnya itu rata-rata komplit semuanya isi dari semua ingredient yang tadi kita buat. Oke guys, jadi setelah di marinate semuanya, dilumburi sambil dipijit-pijit, ini saya ungkep atau saya diamkan, saya taruh di dalam kulkas kira-kira 1 hari ya, 24 jam ya, paling cepat kalau mau 12 jam itu bumbunya udah ngeresep sampai ke daging-daging ayamnya. Jadi kalau buat itu nggak langsung saya proses ya,
walaupun bumbunya udah enak tapi nanti dia nggak akan ngeresep ke dagingnya, ya sama aja. Next, selanjutnya udah 24 jam saya ungkep, saya bungkus ayamnya ini pakai daun pisang ya. Coba bisa dibungkus pakai daun pisang, kemudian dibungkus lagi pakai aluminium foil. Jadi waktu pas proses cooking di steam itu stabil untuk kematangannya, semuanya pasti rata. Tapi untuk pakai daun pisang aja nggak masalah. Ditata rapi, bumbunya dilumburi semua di bagian dada sampai di bawah-bawahnya. Oke, next guys, sekarang kita steam ayam betutunya. Tadi sebelum kita bungkus, kita bisa panasin air. Jadi nanti kalau sudah mendidih kita tinggal masukin aja. Kemudian saya steam ayam betutunya ini kira-kira 30 menit ya. Jadi ya, ini memang saya buatnya 24 menit. Ternyata saya cek-cek matangnya itu sampai 35 menit. Oke, setelah 30 menit betutu saya angkat. Di sini udah kecium banget aromanya. Luar biasa ya. Ini aja pakai ayam boiler. Coba lebih pakai ayam kampung itu lebih mantep banget gitu. Ini saya belah dadahnya setengah gini karena saya mau cek dulu. Saya tadi steam itu kira-kira 32 menit. Apakah benar-benar matang sampai ke bagian dalamnya, ya saya cek benar-benar matang. Oke guys, ini ayam betutunya sudah jadi. Wow, kelihatan banget kan. Wow, lezatnya. Ini aromanya bener-bener enak banget. Dan saya coba pun ini bener gak pedes. Jadi emang cocok buat orang-orang yang mengalami gangguan pencernaan. Bisa coba makan ini dengan resep yang ini, luar biasa. Semuanya inilah hasil dari ayam betutu tadi. Jadi ini cocok buat orang yang mengalami pencernaannya gangguan ya, yang nggak bisa pedas, bisa ikuti resepnya ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu di menu selanjutnya.